Bali terkenal karena budayanya. Mutiara Bali tersebut perlu dijaga agar tetap lestari. Ajaknya budaya Bali tak terlepas dari peran semua pihak, utamanya para seniman. Salah satu pelaku seni yang komit melestarikan seni tari dan tabuh adalah Pande Putu Sumawati alias Jero Mangku Sangging Istri. Pemirsa, seperti apa kiprah Jero Mangku Sangging Istri dalam bidang seni tari dan tabuh, dan upaya apa yang dilakukan untuk melestarikan budaya Bali? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Jero Mangku Sangging Istri tertarik seni sejak kecil. Ia kemudian belajar seni secara otodidak. Pada usia sekolah dasar, ia sering menyaksikan siswa Kokar dan SMKI belajar menabuh dan menari. Kebetulan rumahnya dekat dengan sekolah seni tersebut, yakni Jalan Ratna Denpasar. Saking seringnya menyaksikan siswa menari, keinginan untuk bisa menari pun semakin besar. Perempuan kelahiran Denpasar 9 Agustus 1976 ini juga memiliki darah seni. Ayahnya Pande Made Wajasutape merupakan penari topeng tahun 1970-an. Demikian juga kakiangnya Ide Sire Empu Pande dari Gere Suci Tatasan saat Walake juga menguasai tari topeng. Awal Titiang menekuni seni nika sebetulnya dari kecil, mungkin bisa dibilang dari keluarga kami, dari bapak Tiang sendiri dumun penari topeng di tahun 70-an. Titiang kelahiran tahun 76, jadi tahun 70-an nika bapak Titiang menari topeng Bali. Empung kenten kakiang Titiang sendiri taler dumun ngewikanin pisan masalah topeng. Raris Titiang sendiri kelahiran Denpasar. Kebetulan niki tempat tinggal Titiang dan keluarga nike dekat dengan sekolah Kokar, Pak. Nggih, Kokar. Nike dadosnya nih kalau pas Titiang liburan atau pulang sekolah Titiang mulai mereka nggih, Titiang lari ke sana menonton orang menari, kok kayaknya bagus sekali mereka menari, kok jadinya saya kepingin istilahnya nih Titiang mencuri ilmu lah istilahnya kenten. Demikian pun saat Jero Mangku Sangging Istri harus menempuh pendidikan SMP dan SMA di Lombok Timur, belajar menari tetap dilakukan. Memang tidak ada guru khusus yang mengajarinya menari, tetapi sejumlah tarian mampu dikuasai, seperti tari Jaran Teji dan tari Lekong Kraton. Bahkan ketika menempuh pendidikan di Lombok Timur, ia sempat mengumpulkan adik-adik kelas untuk latihan menari di Pura Jagat Nata Selong. Setelah tamat di Selong, ia kemudian balik ke Bali dan tinggal di wilayah desa Kemenuh Gianyar bersama orang tuanya. Ia pun bergabung menjadi anggota Sketrunetruni di desa ini dan aktif dalam kegiatan seni. Seiring dengan perjalanan waktu, ia kemudian menjalani Grahasta Asrama, tetapi kegiatan seninya tetap dilakukan di sela-sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaannya di bidang pariwisata. Ring tahun 89 Titiang sekolah ring Lombok karena ikut dengan bibi nike. Drike wenten ring Lombok Timur niki tepatnya ring Kota Selong. Drike wenten Pura Jagat Nate. Nggih, ring Polres nike. Nah, drike daweg nike dari tahun 89 sampai tahun 92. Titiang yang kebetulan medue kide-kide bakat seni, nggih, senang Titiang belajar menari otodidak nike. Titiang mengumpulkan adik-adik kelas lah nike, karena Titiang waktu nike SMP kelas 2, adik-adik yang kelas 1 SMP, kemudian adik-adik yang SD Titiang kumpulkan. Setiap hari Minggu Titiang latihan ring pura. Nggih, ring pura Jagat Nate Selong, Lombok Timur. Pengganten balik Titiang ke Bali, balik Titiang ke Bali, langsung Titiang kebetulan tinggal di Ring Kemenuh karena orang tua Titiang membeli punya rumah lah di Ring Kemenuh. Sampun kenten ring pemudi, ring STT, Titiang sering sekali didaulat untuk ikut
menari kenten dumun. Inggih ikut menari. Napi je ring dije kirang niki. Umpami nari jaran teji. Kuangan bin besik kenten. Nah putu kan oren ditiang dados anggen ya pengebak sampun kenten nggih menari napi pun nika kalau memang kurang ditiang siap dimasukkan dimanapun kenten. Kemudian setelah ditiang menikah, jadi setelah ditiang menikah bakat menari tiang nika agak terpendam malih, kurang tersalurkan kita istilahnya. Karena kegiatan ring banjar, kegiatan ring rumah tangga, kemudian titiang taler bekerja ring arsop, nika dadosnya kegiatan berkesenian titiang terutama menari nika sudah agak berkurang. Pada tahun 2005 di Desa Kemenuh dibentuk Sekegong Wanita. Namanya Sekegong Semara Budi. Bahkan Sekegong ini sempat menjadi duta Gianyar dalam Parade Gong Kebiar Wanita dalam ajang PKB ke-29 tahun 2007. Saat itu Jero Mangkus Sanggeng istri menjadi tukang kendang. Namun kegiatan seninya makin berkurang seiring kesibukannya menjadi jero pemangku, namun upayanya melestarikan seni tari dan tabuh tetap dilakukan. Bersama suaminya, Jero Mangkus Sanggeng istri mendirikan sanggar tari dan tabuh Gana Kumara di rumahnya tahun 2013. Melalui sanggar ini, pihaknya memberi kesempatan kepada anak-anak untuk belajar menari dan menabuh. Dalam membina sanggar Gana Kumara, Jero Mangkus Sanggeng istri dibantu keponakannya yakni Iwayan Leoika SSN bersama sang istri Niluh Ade Sunia Kirana SS sebagai pelatih tabuh dan tari. Salah satu motivasinya mendirikan sanggar di samping membekali anak-anak dengan keterampilan menari dan menabuh, juga berupaya menanamkan pendidikan budi pekerti, kedisiplinan dan penguatan karakter. Sebab pada era global ini, pengaruh gadget sangatlah besar. Di tahun 2005, niki ring Banjaran titiang, Banjar titiang membentuk Sekegong Wanita. Nggih, Sekegong Wanita yang bernama Sekegong Semara Budi. Sekegong Semara Budi nika terbentuk dengan motivasi pertama nika kami berkeinginan ring dijeje wenten piodalan ring sewewengkon daerah Kemenuh nika kami bisa ngayah kenten istilahnya. Sejalan dengan waktu pertama titiang nenten sama sekali uning nabuh. Sama sekali nenten uning nabuh. Kemauan karena titiang sering menari dadosnya ne dari pelatih ngerarah titiang. Kentenangan titiang tuh kamu kan udah sering nari, kamu pasti cepat bisa mendengar gending, bisa mendengar gamelan, pasti kamu cepat juga bisa menggamel kenten. Pertama titiang nike ring reong. Setelah boleh 3 tabuh ring reong, kebetulan teman titiang yang didaulat untuk megang kendang, ring kendang nike ten bersidayang, ten nyampai nike, ten berhasil nike untuk melajain kendang nike. Dadosnya titiang dipindah dari reong ke kendang. Kenten. Kemudian ring tahun 2007 Astungkare kami dari Sekegong PKK Semara Budi dipercaya oleh Pemda Gianyar untuk mewakili Gianyar sebagai duta di Pesta Kesenian Bali yang ke-29 tahun 2007 dalam Parade Gong Kebiar Wanita. Nggih, ngantos mangkin titiang selain ibu rumah tangga, kemudian titiang taler ring pariwisata, titiang taler ngayah ring umat, kenten titiang ngayah ring pura
ampurun niki yang dados yang matur titiang dados jero mangku dados nyane kegiatan titiang ring napi wastane megambel secara kenten nika napi wasaya ngayah-ngayah dodoh nika ampun titiang kurangi mangke sandukan biasanya bersamaan hingga ke banda untuk tugas titiang sanes yosan dados ngayah ring umat nike dados nyane titiang kurangi untuk mengikuti kegiatan megambel kemaon titiang untuk pelestarian keseniannya titiang tidak tinggal diam dados nyane titiang di dalam hati nike kepikiran apa yang bisa saya lakukan untuk desa, apa yang bisa saya lakukan untuk Semeton. 2011 nak alit titiange anak titiang nike baru berumur 3 tahun di 2011 karena dia kelahiran 2009. Dia seringkali menonton napi wastane ring-ring video nike, ring VCD, DVD nike orang menari, orang menabuh. Nah titiang berpikir begini, adi paduh cara raga sana kenten manahan titiang nih ini kayaknya bakat saya menurun juga nih ke Kampung kenten titiang belikan dia kendang 1. Nah nih awalnya nih ke titiang belikan dia kendang 1 di umur 3 tahun 2011 sampun kenten medue titiang bekal malih kide tumasang titiang kendang malih siki dadosnya kalih medue kendang sampun kenten wenten bekal malih titiang numas titiang reong reong pongkenten numas pongang dadosnya jangkep titiang medue beleganjur ring tahun 2012 niki 2011 ke 2012 wau jangkep nih ke beleganjur titiang sampun kenten ring 2013 anak titiang sampun bertambah besar sampun medue teman-teman kenten titiang taler medue keponakan yang ampun SD kelas 4 kalau ndak salah dawak nike dia mengumpulkanlah teman-temannya enten dikumpulkan teman-temannya yuk belajar yuk adik Giri anak titiang kan Giri namanya nika sanggeng Giri adik Giri punya gini punya beleganyur yuk muruk ke sana yuk enten datanglah anak-anak meriki di tahun 2013 titiang lihat mereka begitu antusias dadosnya waduh ini kok kayaknya mengena di pas kali saya hobi anak-anak juga berminat dadosnya nike titiang kumpulkan oke, kalau gitu anak-anak mulai hari Minggu muruk ya. Nah berawallah mereka di 2013 nike pun kita muluk berganjur sebisanya titiang ngajarin mereka sebisanya titiang mengajarin mereka kemudian semakin besar mereka medue malih titiang bekal kemudian dengan napi wastane titiang berpikir juga ke depan ya siapa tahu kita perlu dengan gong beri coba kita ini tanya dulu deh harga gong beri berapa setelah titiang tanya punya bekal titiang numbaslah gong beri lengkap nih ke pongkenten nangyang ngayah ring dijeje wenten karya ring sewawongkon kemenu ring desa tiosan yan wenten sane arse ngadurin titiang ayah kenten gong beri nika sampun kenten ring tahun 2017 nah ali titiang sampun tambah besar teman-temannya semakin banyak titiang berkeinginan dawak nika asane harus jangkep nengelah kenten manah titiang dawak nike dadosnya sedikit demi sedikit titiang mengumpulkan dana numbas titiang dari tahun 2017 ke 2018 numbas titiang semaran dana 1 barung nike numbas titiang semaran dana 1 barung anak-anak yang belajar pun bertambah yang dumun nika titiang punya anak-anak binaan anak-anak yang titiang latih nika 18 orang dari tahun 2018 ngantos mangkin nika kurang lebih 60 orang
yang ditiang bina, yang ditiang latih kenten. Kemudian ring 2019 numbas malih ditiang gender wayang malih 1 barung malih 4 biji. Nika taler anak-anak ditiang wenten sane seneng gender wayang, ditiang berusaha untuk pengadaan untuk gender wayang nika. Dadosnya jangkep ditiang medue 4 barung, 1 barung Beleganjur, 1 barung Gongberi, 1 barung Semarandane, sareng 1 barung gender wayang. Wenten ditiang medue keponakan nika kebetulan dia tamat isi, yang si suaminya niki tamat isi, kemudian yang istrinya yang itu yang sebutkan mantan, yang ponakan ditiang madan Wayan Leo Ika, kemudian istrinya Ade Irma niki dia sastra bahasa Jepang. Kemaon dia memang langganan PKB dari masih SMP nike, menabuh nike, Nika yang betul-betul membantu ditiang, dan kami membina anak-anak di sini tanpa pernah kami memungut biaya sama sekali, tidak. Kami murni memang ingin melestarikan budaya dengan usaha kami sendiri tanpa memberatkan anak-anak. Sanggar yang ditiang dirikan niki bernama Sanggar Tari dan Tabuh Gana Kumara. Kenapa Gana Kumara? Karena niki kebetulan titiang taler wenten yayasan Ganapati, dadosne Gana Kumara nika adalah anak dari anak, boleh dibilang pengembangan lah istilahnya, embrio dari Ganapati nika. Gana Kumara niki berdiri nika sampun di 2013. Gana Kumara berdiri di 2013. Salah satu motivasi titiang, kenapa titiang begitu kuat keinginan titiang untuk mengasuh anak-anak niki, membina anak-anak niki, karena titiang lihat zaman mangkin niki, zaman global, high tech nika nggih, gadget nika luar biasa mempengaruhi anak-anak. Titiang tidak mau, terutama anak titiang sendiri, titiang tidak mau anak titiang nika hanya berjibaku dengan gadget. Titiang ingin mereka itu betul-betul otaknya mereka itu ada sedikit yang menggerakkan. Istilahnya nika yang gadget nika mereka hanya nunduk aja, kemudian cara nak bodoh dah dosnya. Gede pedidi, kadang kalau mereka nonton sesuatu yang sedih, ngeling pedidi, ketakutan sendiri. Nah, titiang tidak mau hal ini terjadi. Titiang ingin mereka anak-anak rasa sosialnya ada, bersosialisasi. Dan dosnya mereka ketemu driki, anak-anak saat latihan ketemu driki, kemudian mereka tidak semata-mata latihan, tidak semata-mata menabuh nyaman, dan tidak. Karena kami bekali juga mereka dengan budi pekerti. Bagaimana kamu dengan orang tua, bagaimana kamu dengan teman-teman, bagaimana kamu dengan lingkungan, bagaimana kamu dengan terutama di lingkungan desa adat di sini. Nah, nika titiang tekankan. Kemudian mereka belajar menabuh driki, belajar menari driki. Banyak anak dengan berbagai karakter. Nika betul-betul kami bekali mereka, kami ajak mereka berbicara. Kamu di sini tidak boleh ego. Kamu belajar di sini itu untuk belajar disiplin, untuk menjaga sebuah keselarasan. Meskipun kamu duag, megambel, mekendang umpami, cok mekebar je duag mekendang, tapi di dia ana duag. Ane tiosan dan nyidang nutup, pocol masih nika. Wenten ugal, jok mekebar duag ugal, dan bisa memimpin teman-temannya, dan cantik dadosnya.
kendana tabuh napi kerawitannya dan kadang dadosnya. Nah nika dadosnya mereka betul-betul kita bina untuk menjaga emosi, menjaga ego. Kamu harus bareng-bareng berjalan selaras, serasi, baru akan mendapatkan tabuh yang bagus atau yang baik. Nah kami betul-betul di sini membina napi wastane karakter mereka ini. Jero Mangku Sanggeng Istri berharap perhatian instansi terkait terhadap sanggar seni dan skill seni makin ditingkatkan demi ajaknya seni dan budaya Bali. Harapan titiang mangde budaya Bali tetap ajak lestari nike niki majang ring sang adi guru sang sane memegang kewenangan, kekuasaan pemerintah titiang mohon pet prade wenten kegiatan yang napi wastane sedikit-sedikit bisa kita masukkan budaya Bali nike nunah setiang mangde dimasukkan budaya Bali nike mereka. Kemudian sanggar-sanggar utawi seke-seke nike mohon dibantu. Mohon dibantu astungkara kalau bisa memang dibantu dengan dana niki ampura banget niki dibantu dengan dana yadian niki pembinaan. Nah, menawi wenten saking pemerintah rawuh ring sanggar memberi pembinaan begini sanggarnya. Nah nike menawi harapan titiang sane banget titiang nunas. Kiprah Jero Mangku Sanggeng Istri dalam berkesenian disambut baik oleh suaminya Iketut Sanggeng Suhedi atau Jero Mangku Sanggeng. Dikatakan seorang seniman tidak pernah pensiun. Mereka terus menggali dan mengembangkan kreativitas. Demikian juga istrinya diharapkan mampu terus menggali kreativitas dan anak-anak sanggar yang dibinanya mampu mengisi dunia kesenian. Kemudian sanggar seni yang didirikan tersebut tetap berjalan dan terus mampu melahirkan generasi penari dan penabuh yang berkarakter. Menurut titiang, seorang seniman itu tidak pernah pensiun. Jadi dari kecil hingga tua, seniman harus mampu menggali untuk kepentingan satu, kehidupan berbudaya. Sebab di agama Hindu, budaya seniman itu ada di dalamnya. Mudah-mudahan dalam berkesenian itu mampu melahirkan imajinasi untuk kepentingan dunia ke depan. Sosok istri saya, di mana dulu saya ketemu sama beliau waktu menari Legong Kraton, sangat menarik dan lincah, walaupun sekarang sudah agak gemuk sedikit. Nah, mungkin gemuknya itu tambah lemak gitu. Subur gitu loh. Nah, dengan berjalannya waktu, hari ini dan kedepannya, Titiang berharap seorang istri saya akan terus menggali dan anak-anak yang dibinanya ini mampu mengisi yang namanya dunia kesenian tersebut. Saya berharap sanggar ini tetap berjalan sesuai dengan harapan kita semua, bahwa anak-anak ini pengganti daripada istri saya ke depan. Kiprah seni yang dilakoni Jero Mangku Sanggeng Istri juga mendapat apresiasi dari klien Banjar Adat Sumampan Desa Kemenuh Ketut Karsana. Dikatakan Jero Mangku Sanggeng Istri memiliki basic seni.
Selain menari, Jero Mangku Sangging Istri juga bisa menabuh. Bahkan saat Desa Kemenuh menjadi duta Gianyar dalam parade gong kebiar wanita di PKB, Jero Mangku Sangging Istri menjadi tukang kendang. Melalui sanggar yang dimiliki, Jero Mangku Sangging sekeluarga berupaya untuk membina anak-anak belajar tari dan tabuh. Bahkan fasilitas yang disediakan seperti seperangkat gamelan, gong beri, dan gender wayang dipersilahkan dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan adat. Secara pribadi, sangat berterima kasih dengan figur Jero Mangku Sangging Istri yang mana kiprahnya nih di bidang kebudayaan seni. Dari memang basicnya beliau adalah seni, sekolah mendukung, beliau sangat berperan di masyarakat dalam hal budaya seni tabuh dan tari, yang mana juga kami di Banjar Sumampan pernah selaku duta Kabupaten Gianyar dalam pesta kesenian Bali. Kami tampil maksimal, hampir 95%. Yang tampil sebagai penabuh adalah warga Banjar Adat Sumampan, berkat bimbingan beliau dan kerjasama dari masyarakat kami yang mana dari dulu sangat mengagumi dan juga menjaga nilai budaya. Potensi Jero Mangku Istri Sangging sangat luar biasa. Pertama, beliau memiliki karakter seni yang lebih. Di samping itu betul juga beliau adalah seorang perempuan memiliki karakter seorang ibu, mampu mengayomi anak-anak. Jangankan anak-anak, beliau juga mampu mengayomi masyarakat yang disebut sekarang itu ada ayah istri atau PKK. Beliau mampu berbaur. Baik sekarang juga bertambah lagi satu nilai seni beliau juga seni di bidang upakara. Beliau sangat bisa itu dalam hal itu. Saya dengan adanya Mangku Sangging, mudah-mudahan banyak warga saya seperti beliau yang mana mampu memperkuat budaya yang terutama adalah Desto, kalau Bali itu adat istiadat. Nah, dalam kiat kita sebagai orang Bali untuk menjaga keutuhan Bali. Nike tidak terlepas dari kita melihat memang beliau sekali saya bilang tadi Nike adalah berangkatnya dari seni, basic seninya ada. Saya melihat itu dari segi menarinya bagus, menabuhnya bagus, sehingga saya pilih dia sebagai tukang kenang. Di samping itu juga mengangkat. Tujuan saya itu yang utamanya adalah mengangkat karakter PKK atau ayah istri Sumampan agar bersemangat. Beliau mampu itu, memiliki itu. Sanggar niki sangat banyak membantu. Beliau itu seperti saya bilang tadi adalah seorang ibu dibantu oleh mangku yang lanang bapaknya menyediakan fasilitas. Ada tabuh di sini, ada gamelan gong, seperangkat gong, ada yang dibutuhkan oleh masyarakat, gong beri punya beliau. Apapun yang menjadi pelengkap untuk adat, untuk upacara beliau miliki, dan itu diberikan atau dipersilahkan kepada masyarakat umum untuk mempergunakan sebebas-bebasnya terkait dengan kegiatan adat. Pemirsa, demikian kiprah Jero Mangku Sangging Istri dalam berkesenian dan membina sanggar seni untuk melahirkan generasi penabuh dan penari yang berkarakter. Semoga menginspirasi.